Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kali ini saya menanggapi sebuah video pendek. Kemungkinan besar ada video yang full, namun yang saya dapatkan di salah satu pertemanan di Facebook yang lewat di beranda saya adalah sebuah video pendek. Dan seseorang ini menjelaskan bahwa Yesus itu bukan dilahirkan di Bethlehem, melainkan di kota Nazaret. Dan saya percaya bahwa pribadi ini tidak asing lagi bagi kita. Dia katanya adalah seorang mantan dari ex-Kristen yang paham, yang mengerti benar tentang Alkitab. Itu sebabnya, itulah alasan ia keluar dari iman Kristen. Di dalam video yang pendek ini, bagi saya ini bukan sekedar kekeliruan, tetapi inilah yang menjadi sebuah alasan orang tersebut meninggalkan iman di dalam Yesus Kristus. Sebelum saya lanjut penjelasan ini, mari kita simak terlebih dahulu video yang singkat ini. Yesus itu lahir di kota Nazaret. Setelah Bapak Ibu kita mendengar dengan jelas ia mengatakan bahwa Yesus bukan dilahirkan di Bethlehem, melainkan di kota Nazaret. Nah, Bapak Ibu, di dalam Alkitab menjelaskan tentang tempat kelahiran Yesus Kristus hanya ada di dalam dua kitab Injil sinoptis, yaitu Matius dan Lukas. Di dalam Injil Matius pasal 1 dan pasal 2 di sana dijelaskan di mana saksi-saksi selain orang tua daripada Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria, yang menyaksikan sebuah mujizat sorgawi, sebuah mujizat ilahi yang terjadi di kota Bethlehem. Tapi di sana juga ada orang-orang Majus, mereka yang dikatakan dari timur, yang hari ini kita tahu itu adalah dari Iran. Mereka datang dalam sebuah petunjuk ilahi surgawi, yaitu melalui bintang. Dalam perjalanan mereka akhirnya bertanya-tanya, mampirlah mereka di istana Raja Herodes. Lalu Herodes mengumpulkan para imam ahli Taurat dan para tua-tua di dalam istananya dan menanyakan dengan seksama tentang kelahiran Raja orang Yahudi atau Yesus Kristus. Dan akhirnya mereka menjawab bahwa sesuai nubuatan kitab Mika pasal 5 ayat 1 dikatakan demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, atau raja, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Firman Tuhan inilah dijelaskan oleh para ahli Taurat dan para tua-tua imam kepada Raja Herodes serta orang Majus. Lalu keluarlah orang-orang Majus itu dengan pesan dari Raja Herodes bahwa setelah mereka menemukan tempatnya, tempat kelahiran Yesus Kristus, harus kembali ke istana. Dia juga akan datang menyembah dia. Tetapi Tuhan memperingati mereka dalam mimpi agar mereka pulang kembali ke tempat asal mereka melalui jalan yang lain. Itu sebabnya membuat Raja Herodes marah. Lalu Raja Herodes membunuh semua bayi-bayi di kota itu. Kenapa? Karena keinginan dan kerinduannya tidak tercapai dan membuat dia murka, dia marah. Oleh karena orang Majus tidak lagi mampir di istananya. Setelah Yesus dilahirkan pada tahun 4 kurang lebih 4 atau 6 sebelum Masehi di kota Bethlehem, sesuai nubuatan yang ada di dalam kitab Mika atau Nabi Mika.
terjadilah kekacauan di mana Raja Herodes membunuh semua bayi-bayi. Lalu Yesus dilarikan ke Mesir atas perintah Tuhan. Dan akhirnya Yesus kembali setelah Raja Herodes meninggal. Dan ketika sekembalinya mereka ke Betlehem rencananya, tetapi Tuhan juga berbicara kepada Yusuf dalam mimpi agar tidak kembali ke Betlehem, melainkan ke kota Nazaret. Kenapa? Karena setelah Raja Herodes meninggal, ternyata yang menggantikan Raja Herodes adalah anaknya sendiri, yaitu Arkelaus. Dan akhirnya Yesus dibawalah di kota Nazaret. Di sanalah Yesus dibesarkan dari kecil sampai usia 30. Jadi apa yang dikatakan oleh seorang mantan Kristen ini tidaklah benar. Sumber yang akurat, sumber yang sesungguhnya adalah firman Tuhan yang kita punya. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan, kenapa Yesus dilahirkan di Betlehem? Ada 3 alasan penting. Yang pertama, karena kota Betlehem itu dalam bahasa Ibrani itu adalah rumah roti. Kota Betlehem adalah tempat kelahiran Raja Daud. Seperti yang kita sudah baca tadi dalam Mika pasal 51. Dia akan memerintah. Dalam kata memerintah ini merujuk kepada pengertian Yesus Kristus Sang Mesias adalah Raja di atas segala raja. Dia tidak hanya datang memerintah ke dalam satu bangsa, tapi dia datang memerintah untuk semua bangsa, memerintah untuk dunia ini. Alasan yang kedua, karena pada zaman itu Kaisar mengadakan sensus kependudukan. Itu sebabnya Maria dan Yusuf kembali ke Betlehem untuk melakukan sensus kependudukan. Alasan ketiga kenapa Yesus dilahirkan di Betlehem, karena Betlehem memiliki makna simbolis yang berkaitan erat dengan pribadi Tuhan Yesus. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes. Dia katakan, akulah roti hidup. Barang siapa memakan roti yang aku akan berikan, ia tidak akan lapar lagi. Yesus tidak sedang berbicara kepada murid-muridnya atau kepada kita tentang sebuah makanan jasmani, tetapi makanan surgawi, yaitu firman Allah. Firman Allah yang memberikan sebuah kehidupan, membangkitkan kita oleh karena dosa, membangkitkan kita yang lemah, membangkitkan kita yang sakit, menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan yang lumpuh, menyembuhkan yang tuli, dan terlebih daripada itu adalah kehidupan kekal. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus dilahirkan di kota Nazaret, sementara dari Nazaret ke Betlehem jaraknya kalau di zaman sekarang menempuh zaman modern ini, transportasi modern ini kurang lebih 1 jam 45 menit dari Betlehem atau dari Nazaret ke Betlehem. Jadi sangatlah, bukanlah keliru, tapi ini sangatlah menyesatkan. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak belajar dengan baik, dengan benar tentang kebenaran firman Tuhan, atau di mana kita digembalakan, belajarlah kepada orang pemimpin di mana kita digembalakan. Supaya apa? Supaya kita memiliki pengetahuan yang benar, yang sehat, sehingga iman kita bertumbuh dengan sehat, yang menjadikan kita menjadi orang yang kuat di dalam menghadapi sebuah penyesatan di zaman modern ini. Saya percaya kalau kita menerima pada sumber yang benar, saya amat percaya kesehatan iman kita juga dijamin sehat, dijamin tidak akan terpengaruh dan tidak akan tersesatkan oleh ajaran-ajaran palsu dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, belajarlah dengan baik supaya kita selalu kuat dan menang dalam segala keadaan, dalam segala musim. Saya berdoa
supaya kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus Kristus, tetap setia, tetap taat untuk hidup di dalam iman kita kepada Yesus Kristus sampai akhir hayat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati lewat penjelasan ini.